Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Rizwanda PhD selaku dosen mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Reti Agusta dengan NIM 231011268. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal, dan yang pertama adalah manfaat menempuh matkul filsafat dan logika. Sebelum masuk ke manfaat, saya akan tarik mundur ke pengertian terlebih dahulu. Pengertiannya, filsafat diambil dari kata Yunani kuno, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, yaitu filosofi yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam arti lain, filsafat artinya ilmu yang mempelajari tentang kebijaksanaan. Jadi pada waktu di zaman itu, Thales, yaitu filosof pertama, keheranan akan suatu kejadian. Jadi dia orang yang pertama mempelajari secara metodologi. Next kita akan bahas tentang logika. Logika berasal dari kata Yunani, yaitu logike, yang berarti seni atau ilmu tentang alasan. Jadi logika adalah ilmu tentang alasan yang berasal dari kata logos, yaitu alasan. Dan kita bisa masuk ke manfaat utama mempelajari ilmu filsafat dan logika. Yang pertama menurut saya adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis, yaitu kita selalu mempertanyakan asumsi-asumsi yang diambil begitu saja. Jadi kita bisa menganalisis argumen dengan lebih hati-hati. Dengan berpikir kritis, kita tidak mudah untuk menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya lebih dahulu. Dua, yaitu pemecahan masalah secara lebih efektif, yaitu sebagai piranti untuk berpikir secara sistematis dan rasional. Yang penting dalam pemecahan masalah ini yaitu menjadi logika kita dijalankan agar tidak mudah mengambil informasi-informasi yang salah. Oke, next yaitu dijauhkan dari logika fallacy atau kesesatan dalam berpikir. Semisal kita ambil dari argumentum ad hominem, contohnya upaya seseorang menyerang lawan debat dengan mengabaikan substansi pendapat dari pihak oposisi tersebut. Jadi dia menyerang mungkin secara fisik atau kondisi lawannya. Yang terakhir ada refleksi diri. Dengan filsafat dan logika, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, termasuk menilai keyakinan dan tujuan hidup kita masing-masing. Itu bisa juga menjadi kepuasan hidup kita tersendiri. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa saja kelebihan berpikir ilmiah di lingkungan kampus dan lingkungan keseharian. Definisi berpikir ilmiah adalah pendekatan sistematis untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara alam, sosial, dan perilaku manusia. Dan manfaat berpikir ilmiah antara lain, satu, mengambil keputusan yang lebih baik, karena dengan berpikir ilmiah kita bisa mendasarkan pilihan kita pada bukti dan analisis, yaitu secara rasional, bukan pada asumsi atau hanya prasangka. Next, ada peningkatan kemampuan memecahkan masalah dengan mendiagnosis masalah dengan tepat, mencari solusi yang berdasarkan bukti, dan mengevaluasi hasil secara objektif. Selanjutnya ada menghindari penipuan dan misinformasi, yaitu membantu individu mengenali klaim yang tidak berdasar, penipuan, dan berita palsu dengan menilai bukti dan mencari sumber informasi yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Dengan berpikir ilmiah, kemungkinan kita bisa memahami fenomena alam, teknologi, kesehatan dengan lebih baik, dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, yaitu orang-orang yang dibantu dengan teknologi ataupun gadget. Yang terakhir adalah pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Dengan berpikir ilmiah, otomatis kita lebih memahami fenomena alam, teknologi, dan kesehatan. Itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Dengan mempelajari filsafat dan logika, tidak hanya memperkaya intelektual kita, tapi juga mempersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dengan cara yang lebih bijaksana dan terinformasi. Tadi ada 4 poin manfaat yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis,
Yang kedua adalah pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang ketiga, dijauhkan dari logical fallacy. Dan yang keempat, refleksi diri. Dan juga berpikir ilmiah dengan fokus pada bukti, analisis kritis, dan metode sistematis sangat bermanfaat di lingkungan akademisi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus, bisa memperkaya pengalaman belajar dan organisasi, meningkatkan kualitas penelitian, dan membentukkan pemikiran kritis. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga membuat keputusan lebih baik, memecahkan masalah secara efektif, dan menghindari misinformasi atau informasi yang menyesatkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.